Gereja kayaknya kehilangan skill untuk menjangkau the unchurched, orang-orang yang tidak bergereja. Karena zaman sekarang kaum muda itu sangat skeptis terhadap gereja-gerejaan, hierarki, otoritas. Mereka itu enggan untuk datang. Ya, kita tidak bisa lagi mengatakan datanglah, banjirilah. Karena sehebat-hebatnya kita menyiapkan auditorium kita, lighting udah bagus, musiknya kontemporer, khotbahnya relevan, ya, settingannya semuanya udah bagus, tempatnya strategis, tetap saja ada jutaan orang di kota kita yang tidak mau menapakkan kaki di gedung gereja kita. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Nah, kalau saya mengacu kepada hasil survei ya di Amerika, ada yang namanya David Kinnaman. Dia saat ini adalah presiden dari Barna Research. Ya, tahun 2007 dia mengadakan satu research yang intinya menanyakan kepada orang-orang di luar gereja kenapa mereka tidak mau masuk ke gereja. Ya, itu respondennya antara umur 18 sampai 29 tahun. Dan mereka kasih jawaban lah, ya, on top of the list tuh ada gereja itu munafik, gereja itu homofobik, gereja itu judgmental dan sebagainya. Tapi mereka nggak mau masuk. Nah, 4 tahun kemudian 2011 dia mengadakan survei lagi. Ya, kali ini yang disurvei adalah orang di dalam gereja menanyakan kenapa mereka keluar dari gereja. Sekali lagi respondennya antara umur 18 sampai 29. Dan mereka punya banyak jawaban, kemudian dituliskan dalam sebuah buku. David Kinnaman memberi judul bukunya You Lost Me. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa kita, kira-kira lu gak nyambung sama gua gitu loh. Kira-kira kalian tuh gak nyambung dengan kita. Kalian ngomong apa sih? Gak relevan sama kita. Jadi mereka semua pada keluar. Nah, kita tentu saja berharap terjadi revival. Kita berharap terjadi kebangunan rohani. Kita berharap Tuhan tuh melawat kita, bangsa kita. Kita juga mendengar tentang revival, misalnya Asbury Revival, ya, ada gereja tertentu bertumbuh. Kita mensyukuri itu semua dan saya sangat bersukacita dengan fakta itu. Tapi kalau kita ingin data yang sebenarnya, kita harus mengacu kepada lembaga riset. Karena mereka yang benar-benar turun ke lapangan dan membuat survei dan menyerap ya fakta yang ada di lapangan. Jadi bukan karena berita atau apa, bukan apa yang kita harapkan, tapi kita harus lihat kenyataannya sekarang. Nah, saya percaya ada urgensi yang besar untuk gereja kembali lagi memiliki skill untuk engage the culture, untuk mempunyai berita, format dan metode pelayanan yang nyambung dengan anak-anak muda sekarang. Karena coba bayangkan, kita habis ibadah kita yang terakhir dalam suatu hari Minggu, kita pikirannya langsung, minggu depan WL-nya siapa ya? Kita latihan hari apa ya? It's all about event, program, dan apa yang kita lakukan di dalam, inward. Kita nggak mikirin bagaimana kita punya irisan atau sentuhan dengan orang-orang yang di luar gereja. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kalau kita berpikir terlalu inward, maka kita seperti ingin membuat bagus gereja kita supaya lebih menarik sedikit dibandingkan dengan gereja sebelah. Akhirnya yang terjadi adalah gereja yang kurang menarik, ya, orang-orangnya pergi ke gereja yang lebih menarik. Saya tetap bersyukur untuk teman-teman yang memimpin dengan baik, yang menciptakan pertumbuhan, tetapi kita juga harus di sisi yang lain menanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa yang terjadi growth tersebut kebanyakan dari transfer dari gereja lain masuk ke gereja kita. Nah, saya percaya bahwa kita tuh harus membangun kembali anak-anak muda kita untuk bisa engage culture, harus di training, harus bisa paham apa itu intinya sebenarnya the gospel. Ya, saya pernah ngumpul dengan anak-anak muda, saya tanya, what is the gospel? Apa menurut kalian tuh Injil? Mereka nggak bisa jawab, mereka cuma menatap saya dengan heran dan agak terintimidasi. Bagaimana kita bisa menjangkau dunia ini dengan the gospel kalau kita sendiri nggak tahu what the gospel is? Jadi kita tuh harus kembali lagi ke inti, core daripada message daripada Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan we have to engage culture supaya kita bisa menjangkau the unchurched.